welcome back to Kusut Podcast. Masih sama Sally di sini. Kalau misalnya kalian baru, hi, welcome. My name is Melina and I am a PACP registered therapist dan saya sedang menetap dan bekerja di negara Inggris. Dan ini Sally, dia sedang bekerja dan menetap di negara Indonesia. Nah, kalian baru juga di sini. Season 1 ini semua tentang parental relationship dan itu based on a book. The book you wish your parents had read bakal di screen. Dan ini bukunya ditulis oleh psychotherapist Philippa Perry. Dia adalah psychotherapist terkenal di negara Inggris. Dan kalau misalnya kalian sudah nonton episode 3, kalian bakal tahu bahwa episode 3 was really long. Ada part 1 and part 2. Well, guess what? It will happen again. Episode 5 ini kita akan bagi part 1 ke part 2 juga. Karena chapternya bakal really long. Dan kita mau make sure semua aspek yang penting-penting tuh kita bahas di podcast ini gitu. Dan juga guys, kalau misalnya kalian notice aku nggak punya mikrofon karena ternyata mikrofonnya bermasalah. Hari ini ya kita akan membahas soal di title kita, apakah kondisi rumah Anda bagus untuk kesehatan mental Anda? Nggak bisa mewakilkan seluruh kondisi rumah yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau in general kita ya I'm blessed with 2 parents lengkap, ada mami, ada papi, dan aku 3 bersaudara. Kalau misalnya mau menceritakan tentang kondisi rumah aku, do you want the good first or the bad first? Either way. Or everyone's going to love, I mean like everyone's going to be curious about what is the bad one gitu kan. Kalau di keluarga aku itu, kalau misalnya, ini seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya ya, kalau misalnya ada masalah, we tend to sweep it under the rug. Masalah apapun lah, bukan apapun, kayak sesuatu yang cukup lumayan besar misal, itu kita nggak membahasnya di depan, kayak nggak membahas secara kekeluargaan. Kita anggap itu lewat. Jadi kayak besok paginya tiba-tiba it's like there's nothing happen gitu. Itu jeleknya. Kedua, silent treatment is real though in my family. And we're still working on it karena waktu itu kan, karena kenapa ya, kenapa akhirnya kita came into realization that we have to work on this gitu. Because it doesn't feel good. Itu poin pertama. Jadi setiap kali ada orang salah ya, atau misalnya aku ada salah, dan misalnya mami aku nih tiba-tiba kayak diem, and somehow kayak I have to know what's my wrongdoing. And it's pretty bad karena aku bukan apa ya, bisa baca orang gitu tuh nggak bisa. Jadi itu berasa seperti it's my responsibility to know. Tapi aku sendiri juga lost salahku di mana, karena obviously aku kalau melakukan kesalahan sampai aku nggak tahu, itu berarti beneran aku nggak sengaja. Karena aku sering baca kayak Asian families in general, mereka semua, nggak semua, kebanyakan seperti itu karena mungkin menurut kamu seperti gimana ya? Tapi mungkin karena ya itu nggak ada sesuatu yang jelek itu nggak ada yang bisa dipelajari dari situ, kayak ya udah biarkan itu lewat, kita fokus ke yang baik-baik saja. Yang baiknya nih, ini kan yang jelek-jelek sudah ya teman-teman ya, kan kalian biasanya penasaran tuh yang jelek-jelek apa sih. Yang baiknya itu kita kalau cerita misalnya kayak aku cerita ke orang tua tuh sangat terbuka. Jadi kayak it's maybe like for you guys itu kayak aneh, baiknya terbuka tapi ada silent treatment. Jadi sebenarnya terbuka atau enggak sih? Jadi kita tuh ya terbuka, kalau ceritain jelek-jelek oke, dimengerti, tapi kita nggak discuss. Tapi aku bisa cerita ke mereka. Misalnya kalau sama mami aku kayak temen, jadi aku nggak menutup-nutupi apa yang aku lakukan, aku kemana, aku ngapain, aku selalu bilang. Dan nggak ada ketakutan sama sekali untuk aku tidak bercerita. Itu sih, itu baiknya seperti itu. Kalau sama papi aku orangnya, kalau Marian tahu, kayak boles banget. Kayak slow, kayak mau ngapain anaknya terserah. Mau kemana terserah. Kayak mereka udah tahu aku orangnya seperti apa, jadi mereka menaruh kepercayaan lah. Aku kemana mereka juga tahu kalau aku orang yang cukup bertanggung jawab. Kita terbuka gitu, cuma ya kalau misalnya ada masalah saja, sepertinya seperti itu ya. When I put it ya, kalau ada masalah kita nggak bahas dan diam-diam gitu saja, kayak tiba-tiba
hilang gitu. Kalau misalnya di keluarga aku tuh yang sisi kurang sehatnya itu justru kebalik ya. Kalau di keluarga aku tuh malah kalau ada masalah itu semua itu kayak tendensinya tuh semua diluap-luapin, jujur aja. Jadi kita sebagai anak itu kayak jadi di rumah tuh kayak tiptoe gitu, maksudnya kayak oh what's going to happen, apalagi yang kamu bilang ya, kalau misalnya kamu nggak sengaja sesuatu, atau kita kan masih kecil jadi kita kan kadang nggak tahu ya what we're doing gitu ya, tapi aftermath-nya itu sama, nanti besoknya kayak semua diam. Ya guys besar itu kalau itu keluarga gue, jadi semua tuh misalnya salah tuh semua tuh bener-bener kayak tiba-tiba kayak iya explode gitu. Good side-nya juga sama kayak Sally ya, keluarga aku itu sebenarnya mindahin aku ke sekolah yang lebih waktu itu dibanding sekolah sebelumnya itu menurut mereka jauh lebih terbuka ya sistem edukasinya gitu ya. Jadi sebenarnya dari situ mereka sudah tahu kayak oh anak kita ini mau kita sekolahkan di sistem yang lebih terbuka, jadi mereka pasti akan tahu lebih banyak dari apa yang kita nggak tahu dulunya gitu. Jadi misalnya kita beri tahu sesuatu ke orang tua, mereka tuh cenderung lebih ke mereka tuh kayak sambil dengerin. Jadi anak itu maksudnya kayak ada sisi oh berarti aku ada benernya gitu loh, kayak berarti di relationship ini tuh nggak segitu, nggak seimbangnya. My parent did that too. Like waktu aku pindah ke Australia buat kuliah, I experienced a lot of things by myself. Mau ngapa-ngapain, mau clubbing atau doing the like doing the bad things like what mostly Indonesian parents said. Karena waktu kuliah waktu SMA itu kan aku the good kids ya. Kayak gitulah ya, yang belajar, terus ya hangout seperti biasa aja, tapi nggak pernah yang kayak ke clubbing yang mereka bilang clubbing itu bad, which is not true guys. Ya itu sort of entertainment. Tapi waktu itu kan persepsinya buruk ya. Nah waktu aku pindah ke Australia kan I experienced a lot of things, like I'm alone, like what should I do? Terus itu aku pergi ke clubbing lah, terus kayak pertama kalinya aku witness, oh jadi gini ya, ini mungkin sensitif, tapi itu pertama kalinya aku tahu orang LGBT itu seperti ini. Karena di Indonesia itu it's a bit taboo, tapi di Australia tuh kayak literally kayak luar ya. Kayak oh gini loh ada orang yang seperti ini. Yang mungkin di Indonesia dianggap jelek tapi di luar negeri kayak biasa aja gitu. Nah waktu aku pulang itu like aku kan cerita, aku juga sering waktu itu kan update Facebook, so my mom knew that I went to a club gitu. Tapi waktu aku pulang itu mereka itu jadi less controlling in a way. Kayak aku kemana aja itu mereka tahu dan mereka ya udah kayak ya go for it gitu loh. Jadi mereka treat aku as an adult. Nggak ngatur yang gimana ya enggak gitu. Makanya karena mereka nggak komen apa-apa waktu aku pergi kayak like clubbing atau kayak datang ke klub ini atau ngapain lah gitu loh. Yang penting aku tanggung jawab, mereka tahu aku tanggung jawab sekolahnya dan aku lulus tepat waktu gitu. Sampai di sini ya mereka tahu aku orang yang tanggung jawab dan aku kemana pun aku cerita, mereka ya aku pergi aja. Mau kemana, mau jalan sama siapa, ya pergi aja. Kayak tidak seperti dulu lah, lebih tepatnya seperti itu, lebih like you said, lebih open minded. Like mereka mau untuk menjadi open minded, that's the thing ya. Lebih percaya juga kan sama anaknya gitu. Lebih kayak anaknya udah dewasa. Aku harapnya pendengar maksudnya terserah ya, maksudnya mereka juga bisa share family dynamic mereka gimana. Pastinya ada yang kayak lebih kayak Sally atau lebih kayak keluarga aku juga gitu, I'm sure. Dan pasti juga there are many kinds of like family dynamic, it's not just either yours or mine. I'm sure. On that topic basically, kenapa kok kita ngomong tentang kondisi rumah ya, karena well ini episode 5 guys, jadi kalau misalnya kita udah bahas ini di episode 1 to 4, dimana kayak anak kecil pastinya sebelum sama siapapun mereka sama orang tuanya dulu, dan lingkungan anak mereka yang menjadi dunia anak mereka itu ya di rumah dulu ya, sebelum di mana-mana tuh di rumah dulu gitu. There is a certain power yang rumah ini bisa hold gitu ya. Dan di sini Philippa Perry itu tulis ya, indikator nomor 1 kesehatan mental yang baik adalah dengan cara melihat hubungan dan ikatan strong bond antara
anak dan orang tua. Nah, ini aku mau jelasin sedikit kenapa kok maksudnya bond atau ikatan itu sangat penting untuk manusia ya gitu. Karena mungkin kalian sudah tahu ini, kalau kalian sudah tahu, well ini just a quick recap then. Tapi dulu manusia itu kita sebut tribal beings. Aku nggak tahu bahasa Indonesia apa, manusia zaman purba gitu ya. Jadi manusia zaman purba itu kan dulu dia nggak kayak kita makhluk modern ya, dimana kayak mereka tinggal di tribes, mereka tinggal di groups, lalu mereka itu sense of unity ini tuh menjadi safety mereka, menjadi perlindungan mereka, di mana ada yang go hunting, ada yang masak, ada yang buat panah, ada yang berternak gitu kan. Jadi kayak maksudnya itu dengan kita mempunyai pack gitu ya, kita tuh kayak sebenarnya aman, dan itu a form of protection. Dan memang sekarang kita sudah menjadi makhluk-makhluk modern in the modern era, tapi maksudnya secara fundamental kita tetap this tribal being, social being gitu. Jadi to be accepted dan untuk diterima, dicintai dan dimengerti apa adanya gitu ya. Itu tuh menjadi tetap menjadi bentuk perlindungan dan keamanan kita gitu. Tapi kalau misalnya dulu secara practical level, sekarang itu lebih soft lagi ya secara mental health level gitu ya. Dan itu dimulai dari rumah itu sendiri gitu, bondnya antara bayi dan orang tua. Maka ketika bayi menangis atau mengeluarkan suara-suara bising lainnya, mereka sedang berkomunikasi dengan orang sekitar kita. Nah, di episode 3 ya, Sally itu sebenarnya conclude di satu cerita itu, di mana ada TikTok yang a guy said, coba kalau plane itu dibuat hanya untuk orang dewasa gitu ya. Dan kita sudah diskusi banyak ya. Dan disitulah maksudnya kita kan juga waktu itu conclude bayi itu tuh sudah mengkomunikasikan ke kita apa yang sedang dia rasakan dengan cara apa yang bayi itu tahu gitu ya. Dia hanya tahu caranya seperti itu sekarang. Maka jika kita menyuruh anak atau bayi itu diam, maka secara tidak langsung kita memberitahukan ke mereka bahwa komunikasi mereka itu tidak bisa diterima atau disambut dengan hangat. Salah satu yang paling terkenal di parenting Asia tuh silent treatment. Satu lagi itu diremehkan. Itu episode 3 all over again ya. Atau overreact gitu, kayak apa sih kayak gitu aja, atau kayak udah nggak usah macem-macem. Jadi kayak anak tuh jadi takut. Dan ini juga nanti itu menjadi fondasi kesehatan mental anak itu sendiri, bagaimana cara dia mempunyai emotional intelligence. Orang tua yang bahagia dan sehat adalah orang tua yang bisa untuk selalu terbuka dan mempunyai keinginan untuk belajar dari anak mereka. Dan ini dengan cara selalu memperluas sudut pandang mereka dari apa yang mereka ungkapkan, dan juga anak yang sudut pandang dan perasaannya dihargai atau dihormati akan tumbuh belajar untuk menghargai dan menghormati orang lain juga. Menurut aku itu terlalu disayangkan, karena ini yang aku lihat ya, mungkin sekarang Indonesia sudah berbeda, aku juga kurang paham ya, Sally bisa beritahu aku habis ini. Tapi banyak yang aku encounter itu orang tua tuh melakukan yang Philippa Perry sebut the doing and the done to gitu. Jadi orang tuanya itu yang melakukan the doing dan anaknya itu yang the done to gitu. Jadi orang tuanya itu mempunyai posisi kedudukan yang lebih tinggi daripada anaknya. The doing means mereka itu melihat anaknya itu sebagai sesuatu untuk diselesaikan, bukan manusia untuk diajak berhubungan atau berelasi dengan satu sama lain. Dan the done to itu anaknya. Jadi kayak anaknya ini sesuatu, a project to be solved gitu. Dan koneksi seperti ini itu bahaya, tapi sangat normal, karena ini tuh merusak yang Philippa Perry bilang namanya reciprocity. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya, reciprocity itu adalah sisi timbal balik atau pertukaran yang seimbang. Nah, ini yang my god, ini chapter 1 to 4 all over again ya, maksudnya dimana kayak benar-benar kayak maksudnya tuh kayak, jadi anak itu nggak pernah merasa dia itu seimbang. Dia cuma merasa kayak power itu adalah sebuah sesuatu yang cuma satu orang yang punya. Jadi kalau bukan orang tuamu ya kamu. Tapi kan dibanding orang tuamu dan kamu kan pastinya orang tuamu lebih powerful ya. Jadi sekarang power is a stick that your parents hold. Nanti kalau kalian besar, kalian akan merasa sekarang kalian own this power, own this stick, dan this stick a lot of the times people will use to beat it up to someone else gitu. Itu sebenarnya yang berbahaya dari kenapa kok ini merusak
mental health ke depannya. Dan yang aku mau bilang ya, sebelum aku pas ke Sally ya, yang mau aku bilang itu, orang pasti mikir kenapa kok hal-hal sekecil ini itu segitu bahayanya, dikit-dikit bahaya ya, dikit bahaya. Well, karena that's why the English quote is saying the devil is in the details. Itu orang bahasa Indonesia apa, aku kurang tahu. Sesuatu yang jahat itu ada di detail kecil-kecil yang sebenarnya kita tuh nggak sadari. Betul. Dari luar. Iya. Dan itu di bahasa Inggrisnya kita di episode 3 juga pernah ngomong, episode 3 sama episode 5 tuh so linked ya, karena episode 4 kan kita ngomong tentang attachment style exclusively ya, tapi episode 3 kita ngomong tentang snowball effect, dimana kayak hal kecil itu dia akan menggelinding jadi hal besar in the future. Dan kenapa kok the devil is in the detail? Karena detail itu hal kecil itu sesuatu yang orang selalu remehkan gitu loh. As if kayak hal kecil itu tidak punya power untuk suatu hari menjadi hal besar. Itu bukan hanya kita harus berkomunikasi dengan anak ya, tapi cara kita berkomunikasi dengan anak tuh lebih penting lagi untuk di-highlight gitu. Dan jadi kembali ke pertanyaannya, kenapa kok hal-hal seperti ini itu di kondisi rumah itu membentuk kesehatan mental anak? Karena disinilah mereka akan belajar untuk nantinya di luar menghargai orang lain, mengemukakan pendapat mereka, dan juga mereka bagaimana caranya mereka menampung perasaan mereka itu sendiri. Ya, aku punya satu contoh pribadi yang kecil itu ya, ada orang di dekat aku itu, kalau misalnya lihat orang, misalnya ada opini apapun gitu ya, dia itu selalu meremehkan orang ini, which is so interesting. Jadi setiap kali aku kumpul sama orang ini ya, misalnya kita ngomong, oh ini lagi bagus loh, atau apa gitu ya, nanti dia tuh selalu ngeremehin kayak, oh paling juga cuman gini, atau paling ini cuma gini. Nah nanti terus habis itu misalnya aku, at some point aku ke rumahnya orang ini ya, funnily enough, not surprising ya, orang tuanya juga seperti itu gitu, bahkan lebih parah lagi gitu, lebih parah lagi. Dan kenapa kok menurut aku ini quite ironic, karena not only orang ini meremehkan orang lain, tapi orang ini jika dia ingin menjelaskan sesuatu, dia tuh overly explaining, kayak bener-bener over explain semuanya. Jadi misalnya kadang dia cuma ngomong gini ya, aku inget banget ini ada satu scenario dimana kita tuh at midnight, orang ini tuh lapar, jadi itu kayak rame-rame gitu ya, terus dia tuh masak Indomie. Dan aku tuh waktu itu diam aja sih, waktu itu aku kayak main-main sendiri ya, cuman aku inget dia dan orang lain ini kayak punya dialog tuh seperti ini, kayak jadi orang ini itu menaruh garam di dalam Indominya, which is menurut aku Indomie sebenarnya sudah asin ya, jadi aku kaget ya, seriously. Tapi orang ini naruh garam karena dia bilang Indomie itu hambar, iya hambar. Habis itu teman satunya ini lagi bilang, oh gitu. Habis itu yang satu lagi ini bilang, iya lagi pula kan memang mereka itu cuman kayak kebanyakan perasa kayak strong MSG aja, tapi kurang nendang rasanya, makanya aku kasih garam. Terus orangnya satu lagi bilang, aku tuh pokoknya cuman witness this conversation. Karena cuman bilang, oh I see gitu kan. Terus orangnya ini kayak yang orangnya ini lagi itu dia tuh masak 2 Indomie kuah at midnight waktu itu ya. Terus orangnya yang satu lagi ini, temannya ini bilang lagi, oh kamu itu 2 tuh maksudnya buat kita berdua atau ini kamu masak buat kamu aja gitu kan, maksudnya dia cuma pengen tahu. Terus si satu lagi ini bilang, oh aku masak 2 soalnya aku lapar dan lagi pula nih kecil, dan pokoknya explanation itu panjang banget. Terus tiba-tiba itu explanation itu merembet ke lagi pula sebenarnya Indomie kan nggak ada pengawetnya dan gini, dan dia bilang sebenarnya ada pengawetnya itu dan ada lilinnya itu adalah brand-brand ini dan gini, dan mereka pakai lilin dan gini. Terus dia merembet lagi, kamu tahu nggak misalnya apa gini. Jadi waktu itu aku kayak mikir, loh kok tiba-tiba ngomongin ini ya. Iya, dan akhirnya at some point ya, terakhir kali aku lihat dia, kan aku obviously nggak di Indo ya, tapi terakhir kali aku ketemu dia lagi, misalnya dulu orangnya dia tuh sangat meremehkan dan tertutup ya, itu attachment style itu bener-bener avoidant ya guys ya, yang kalau kalian nonton episode 4 ya, attachment style itu avoidant banget. Sekarang itu avoidant but times 10. Jadi cara dia pakai baju, cara dia kayak ngomong sama orang, cara dia nunduk, cara dia nggak lihat muka orangnya, mata orangnya. Jadi kayak aku mikir,
eee, kembali lagi ke topik ini, itulah kayak kondisi rumah dia itu membuat kesehatan mental, bener-bener mental state dia itu tambah lama mengecil 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 dan uh, tambah lama dia tambah merasa kayak dia ini tidak bisa diterima di dunia ini, kayak kayak indirectly gitu ya. Think untuk contoh ya, aku Hmm. ada karena menurutku family dynamic itu benar sekali akan mempengaruhi karakter anak, Hmm. gitu. Ini contoh yang kayak aku bukan psikologis juga ya teman-teman, tapi ini ada satu karena Melena bahas ini, waktu itu aku sempet tadi barusan aku sempet kepikiran, ada contoh tuh yang exactly tuh, oh jadi tuh ini karena bisa jadi karena pengaruh orang tua, Hmm. mengapa dia seperti itu. Jadi aku punya sepupu, kayak I told you the story before, tapi aku akan cerita di sini lagi. Secara garis besarnya ya. Jadi sepupu aku tuh punya temen deket sekali waktu kuliah. Kan from my cousin's point of view tuh orang ini sangat supel, punya banyak teman. Kayak apa ya, itu the characters yang kamu nggak bisa benci lah. Kayak gitulah, kayak Easy to she's so love, ya. perfect gitu loh ya, Yeah. easy to love gitu. Terus habis itu sepupuku tuh pernah bilang gini, waktu itu aku nggak terlalu deket sama orangnya. Jadi aku hanya bisa melihat dari cerita sepupuku aja ya teman-teman. Jadi tuh sepupuku tiba-tiba bilang, ini masalah merek ya, jadi aku ngomong merek lah, pokoknya salah satu merek gitu. Dia bilang, dia manggil kan Ci ya, "Ci, masa Charles and Kate sama Balenciaga tuh lebih bagus Charles and Kate sih?" Terus habis itu aku bilang, "I think itu tergantung ya kamu lihatnya dari mana, dari model atau dari, style-nya cocok sama kamu atau enggak. So I can't say whether Charles and Kate or Balenciaga is better one another," gitu loh. Terus dia bilang, "Maksudnya tuh brand-nya lebih gede mana?" Terus aku bilang, "Ya of course Balenciaga, kalau Hmm. kamu tanya kayak gitu." Terus dia bilang, "Iya soalnya Balenciaga kan ya more expensive juga nggak sih?" Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, ya memang more expensive, but that doesn't mean that itu lebih better dari Charles& and Keith," gitu loh. Terus dia bilang gini, "Iya soalnya tuh kan ini sepupu aku tuh kan waktu itu beli tas merek lah, intinya kayak gitu, tas yang merek yang cukup high-end." Terus Hmm. si teman dekatnya ini tuh bisa bilang begini, "Kamu jangan beli tas merek-merek terus yang mahal-mahal gitu, nanti kamu ketagihan loh." Dia tuh bilang kayak gitu. And it's so weird gitu. Terus sepupunya bilang, "Tapi temanku ini tuh, teman dekatnya ini tuh suka banget pakai merek." And then like I was thinking like, it's so weird. I mean like advice-nya itu nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Hmm. Itu satu. Terus habis itu misalnya mereka nggak sengaja kembaran nih. I mean like, you know like when you buy like, clothes from stores in mall, I mean chance-nya untuk kembaran sama orang tuh banyak. And it's okay, karena kan kita beli pakai uang masing-masing. But anyway, waktu mereka kembaran, itu temennya itu mengeluarkan sentimen yang sangat tidak enak. As if kayak aku tuh menyuarakan kayak, "Aku tuh nggak suka dikembari." Dengan cara bilang gini, kayaknya ini nggak cocok deh buat kamu." Kayak sentimennya tuh apa ya, bisa dibilang kayak buruk lah, kalau bisa kita bilang buruk lah. "Kayaknya nggak cocok nih sama kamu, kamu lebih cocok ini deh, lebih cocok yang warna ini." Tapi sepupu aku suka warna itu, gitu loh, suka warna itu. I mean like mereka punya selera yang hampir sama, makanya ada kembaran seperti itu, tapi dia nggak senang dikembari lah. Hmm. Terus ada kejadian juga, ini kejadian terakhir, itu, mmm, jadi sepupuku ini deketin sama cowok. Aku juga kurang tahu ya, mungkin dari cerita sepupu aku, cowoknya baik lah orangnya. Temennya ini bilang gini, kamu beneran mau sama cowok ini? Cowok ini loh gini 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 gini." Kayak diceritakan masa lalu yang apa ya, yang aku tuh punya temen mantannya dia, orangnya tuh ternyata tuh seperti ini loh, kayak orangnya dari luarnya baik, tapi waktu pacaran sama teman aku tuh kayak, gila dia tuh bejat banget. Nah kayak gitu loh, kayak downgrading, I don't know like kayak pokoknya menjelek-jelekan lah. Hmm. Terus habis itu sepupuku ini tuh nginep pernah nginep di rumahnya temennya ini.
And then it's like, this is crazy things happen. Jadi tiba-tiba, aku nggak cerita detailnya ya. Sepupu aku itu di ruang tamu atau di ruang apa, pokoknya di situ ada maminya temennya sama papinya temennya sama temennya ini. Mereka tuh ngobrol apa, terus mereka argue sampai teriak-teriak. Sampai, apa ya, sampai anaknya ini bilang apa, papahnya ini juga kayak teriak, terus dengan ngomong gini, "Kamu tuh intinya kamu nggak bisa ngomong gitu ke mami kamu tuh gini 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 gini." Terus Hmm. kan pokoknya ada masalah sama kesehatan maminya lah. Terus kan anaknya kayak menyuarakan opini. Papinya tuh kayak waktu setelah menyuarakan opini dengan cara berteriak-teriak, karena mereka literally in a high heat argument gitu. Jadi semua teriak, semua kayak yes gitulah, bersuara semua. Hmm. Waktu anak ini menyuarakan pendapat dengan berteriak juga, papinya berteriak lebih keras. Sampai di situ ada sepupu aku. Di situ ada sepupu aku yang notabene bukan dari keluarga itu gitu. And she witnessed all of this gitu. Hmm. Yang yang nggak seharusnya dia alami lah. Karena kan itu private life ya. Terus Hmm. habis itu anaknya bilang gini, temennya ini bilang gini, "Ya udah, aku pergi aja, aku pergi sama," ini waktu itu dia bilang sepupu aku pergi sama dia balik ke apartemen. Aku udah nggak mau di rumah ini. Itu literally setelah itu mereka manggil Grab, mereka pergi. Dan sepupu aku tuh di situ kayak to stand to speak. Kalau bahasa kerennya ya zaman sekarang kayak karena ya kaget, terus ya dia ya kayak ya nggak tahu apa-apa ya kalau karena diajak pergi ya masa dia stay kan ya nggak mungkin juga. Hmm. Jadi konklusi aku tuh seperti ini, karena mungkin di rumah itu kasarannya dia tuh somehow ditindas. Ya ditindas tuh kata-kata yang buruk ya, tapi maksudnya mungkin opini dia Betul, itu nggak didengar. iya. Hmm. Kayak kayak, kayak nggak dihiraukan, terus kayak ya ada apa selalu dimarahi. At the end dia tuh kayak melakukan hal yang sama ke teman-temannya. Dan itu nggak ke temennya aja ternyata, jadi ke pacarnya juga seperti itu. Jadi sama pacarnya itu, apa ya, katakanlah kayak submissive lah. Kasarannya diatur mau aja gitu. I don't know how to say it, tapi karena waktu aku lihat tuh cowoknya nurut sekali, kayak nurut tuh literally kayak, ya udah whatever the madam says, I do it gitu loh. Kesannya seperti itu yang aku tangkap. Hmm. What do you think? I mean itu contoh yang menurutku, ya karena keluarganya dia seperti itu, maybe dia sekarang jadi seperti itu. I mean, itu kenapa kan banyak orang bilang kalau di bahasa Inggris itu hurt people. Orang yang tersakiti cenderung menyakiti. Aku punya satu contoh lagi, yaitu aku kembali ke cerita ini ya. Setiap kali aku cerita ya, kalau aku tuh selalu berusaha menjadi respectful gitu. Kayak aku cerita tuh hanya untuk kita supaya mengerti, tapi aku juga nggak mau dimana kita mengucilkan seseorang. Karena ini kita semua hanya manusia, dan ini adalah bagian dari manusia, dimana kayak some things are not as beautiful. Tapi aku ada satu dulu teman itu ya, aku tinggal di satu rumah dan teman ini tuh jadi teman rumah aku di kota lain. Terus dia tuh ceritanya pokoknya semi dibuang sama keluarganya gitu, karena keluarganya tuh abusive dan akhirnya negaranya tuh mengambil dia dari keluarga ini, dan keluarganya nggak pernah sama sekali mempertahankan anak ini. Ya udah biarin diambil sama negara gitu ya. Dan sebelum anak ini diambil sama negara, dia itu sudah di rumah ini itu sudah sekitar 16 tahun kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kan waktu yang sangat lama ya untuk physical abuse, emotional abuse gitu ya maksudnya. Dan dari situ juga akhirnya dia tuh pokoknya dia tuh sekarang ya, waktu aku ketemu dia kan obviously kita nggak ngerti cerita-cerita seperti ini ya. Jadi dia tuh orangnya ya itu seperti temannya sepupu kamu itu, dia orangnya kayak so sweet. Dari awal tuh dia tuh pertama gampang banget muji, semua dipuji. Nanti dia baru masuk, rambut kamu bagus banget, makanan kamu enak banget, baju kamu pokoknya muji terus gitu ya. Terus lama-lama aku mikir, oke, thank you gitu ya, kayak sambil mungkin agak nggak nyaman ya maksudnya, tapi mungkin aku selalu give it the benefit of the doubt, dimana mungkin memang dia sangat sangat sincere gitu ya, kayak tulus gitu ya. Cuman
ramah juga. Tapi itu pun maksudnya agak questionable, kenapa kok dia maksudnya selalu as if feel the need untuk memuji orang lain excessively gitu ya maksudnya. Terus yang kedua lagi itu waktu kita temenan, kalau ini dia langsung upfront gitu ya, dia insecure banget gitu. Jadi dia misalnya kadang kan kita share kitchen ya, dia sering tanya gitu sama aku, kamu nggak marah kan sama aku? Padahal bilang, kadang tuh waktu aku masak, aku tuh pakai earphones atau pakai headphones gitu. Jadi kelihatan ya headphonenya sebesar itu ya guys. Dan aku bilang, enggak, aku cuman masak. Terus dia bilang, oh oke, gitu. Tapi guys, besoknya gitu lagi. Jadi dia bakal ngomong gitu ya. Dia ngomong, I know this is probably my insecurity, but are we okay? Dan guys, it did get tiring. Gitu. Kayak up to a point, kadang aku baru pulang kerja atau aku baru pulang dari kelas waktu itu, jadi aku semi kerja semi kelas ya guys waktu itu. Jadi it really get tiring. There are times where you just don't want to talk. Kayak kamu bener-bener cuma mau unwind gitu ya. Terus progressively ya, dari pertemanan ini, lama-lama aku mulai merasa, mulai sadar dia ini gampang marah. Jadi bayangin guys, dari kayak ramah banget, muji-muji banget, iya. Terus tiba-tiba sering tanya, are we okay, are we okay, are we okay? Dan aku kayak, yes we are, yes we are, yes we are. Terus habis itu, tiba-tiba kayak dia nih gampang banget marah. Ada apa tuh kayak explode gitu. Kayak misalnya dia kayak kedinginan gitu ya, terus tapi dia suka sama baju dia gitu ya. Kayak England is so cold, okay? Terus misalnya kadang dia tuh kayak, aduh gimana nih aku kedinginan, aduh gimana nih kita masih lama, aduh gimana, pokoknya dia tuh gampang marah gitu ya. Terus misalnya aku cuman secara pelan bilang gitu ya, kayak, well nanti kita bisa beli stocking kalau kamu mau gitu ya, kayak beli itu ya. Abis itu dia tuh kayak langsung snap itu, langsung bilang kayak, I didn't ask you. Dan terus habis itu dia sering. Jadi anyway, jadi karena dia sering marah ya, ini dari situ tuh dia akhirnya aku bilang, itu menyakitkan kalau kamu sering marah gitu loh, kenapa? Lalu dia ini cerita karena dia ya ini background keluarganya ini dan lain-lainnya. Jadi dia tuh sebenarnya punya banyak bahasa Inggrisnya tuh sense of abandonment, dimana kayak dia tuh takut untuk ditinggal orang lain, tapi dia juga kayak takut apa yang dia tidak bisa predict. Jadi dia kalau misalnya ada apa-apa itu kayak gampang frustasi itu ya, nggak bisa nampung perasaannya, karena kan dia dihidupkan di abandon sama orang-orang terdekatnya ya. Dan karena dia di rumahnya orang tuanya abusive, dia di luar juga jadi abusive. Jadi dia di abandon sama keluarganya, dan dia abusive sama temennya, dia di abandon sama temennya. Jadi dia nggak punya teman di hidup. Bayangin ya, itu toxic cycle yang terus aku jadilah teman yang innocent ini, aku nggak tahu apa-apa, dan aku juga terperangkap di friendship ini waktu itu ya. Tapi juga kalian kalau misalnya kalian sudah dengerin episode 4 guys, oh my god. Tapi kalau kalian udah dengerin episode 4 guys, kalian bakal tahu. Dan barusan aja aku juga bilang, aku dari keluarga yang agak meluap-luap ya. Jadi aku ngerasa kayak waktu aku tumbuh besar tuh kayak there's a sense where love is pain. Kayak kamu harus, kalau kamu memang cinta sama orangnya, kamu harus menerima orangnya apa adanya gitu. Dan aku nggak bisa ngerti di mana kayak, iya kita bisa menerima orang apa adanya, tapi juga berarti mereka mempunyai hak untuk menyakiti kita. Itu aku nggak pernah ngerti dulu. Aku mikirnya ya kalau kamu cinta sama orang kan yang the Hollywood love of like, oh you know, you accept them, like all of it, 100% of it gitu. Even if they hurt you, they love you. Yeah, like you know, kayak the notion of like, ya mereka nyakitin kamu, tapi kan mereka sayang sama kamu, mereka nggak maksud gitu ya. Jadi there is a license to hurt you. Bayangin these two wirings, okay? Jadi kayak teman aku ini yang dari keluarga seperti itu abusive, dan dari keluarga ini yang aku kayak bener-bener kayak keluargaku dulu seperti itu. Dan jadi dari friendship ini tuh aku waktu itu ya, karena aku nggak sadar ya, aku lama-lama itu memicu kecemasan aku, anxiety aku, dimana kayak sekarang aku keluar pintu aja aku takut.
Kayak aku, karena kan masih kita tinggal satu rumah ya, gitu ya. Aku ditanya-tanyain macam-macam. Iya, dan aku kayak aku skipping so many details ya guys, untuk kayak protect the identity dan juga protect the story in itself. Menurut aku orang hanya perlu tahu dari pelajarannya aja, orang nggak perlu tahu detailnya gitu ya. Cuman dari itu ya, aku jadi bener-bener nggak merasa aman di rumah aku sendiri gitu ya. Jadi dan juga maksudnya kalau orang ini misalnya aku diam, nanti aku terlalu diam. Tapi kalau aku ngomong, nanti aku salah ngomong yang salah, dia marah gitu kan. Kalau dia sudah marah, nanti untuk come back down itu terlalu lama, dan kadang tuh you really just don't have the time gitu ya. Apalagi kadang orang ini karena dia juga dari rumah yang seperti itu, dia nggak punya sense of boundaries. Jadi kadang itu bener-bener nggak ada end goalnya tuh di mana, kayak end line-nya tuh di mana, itu dia juga nggak tahu gitu. Dan dari situ ya, well anyway, fast forward, aku akhirnya pindah dari rumah itu, kalian must know. Tapi ya salah in one night ya, yang aku sempat mikir waktu aku sebelum tidur ya, aku mikir kalau dia buat aku feel that way di rumah aku, imagine what she was feeling in her own house. Do you get me? She is just making me feel how she is feeling. Dan itu yang tadi yang kita ngomong di episode 1 dan episode 2. Manusia tuh mempunyai kebutuhan untuk relate, untuk connection. Dan juga episode ini kan, ikatan itu sendiri kan maksudnya. Jadi apa yang dia rasakan, dia ingin relate ke orang lain, dan caranya dia relate ke orang lain tuh cuma antara dua hal. Antara dia people please orang, jadi dia menjadi orang lain, atau dia menyuruh orang lain merasakan apa yang dia rasakan. The fried chicken analogy yang gue bilang gitu kan. Ya, jadi unfortunately di posisi ini dia membuat aku relate untuk apa yang dia rasakan. Kembali ke teman sepupu kamu ya. Number one, at least you and I, kita bisa setuju, she breeds insecurity. Gitu kan, kita bisa kayak insecure banget kan ya, jadi dia. Dan kenapa kok dia insecure ya, kembali lagi ya, mungkin di rumah dia nggak punya sense of security itu gitu kan, jadi dia juga nggak tahu. Dan kedua, yang tadi kita akhirnya tahu ya dari sepupu kamu, maminya pun juga bicaranya seperti itu gitu. Jadi pandangan dia tentang cinta ya itulah cinta. Orang yang cinta sama kamu itu berhak melakukan itu. Jadi kalau dia peduli sama orang lain, dia juga akan melakukan itu. Aku juga tahu satu orang ya, dia itu orang tuanya, itu kalau misalnya orang tuanya tengkar, dan orang tuanya selalu tengkar di depan anak, guys, itu nggak healthy ya. Kalau kalian orang tua atau future parents, jangan pernah kalian tengkar di depan anak, itu sangat merusak pertumbuhan mereka. Tengkarlah in private, mereka tidak di pertengkaran itu, jangan libatkan mereka. Itu episode 2 kalau ini guys. Orang tuanya selalu tengkar di depan mereka, dan tengkarnya itu sering banget. Dan dinamiknya adalah kalau orang tuanya ini tengkar, papinya ini selalu overly sorry to the mom gitu, to his mom. Tapi dia lihat mandangnya tuh kayak, oh mami gitu banget ya. Jadi dia sebagai cowok sekarang, kalau misalnya dia punya pacar, God, it's complicated ya, dia punya pacar cewek, sekarang dia tuh kayak bales maminya ke pacarnya ini. Tapi dinamiknya exactly sama. Jadi ceweknya ini kalau misalnya cowok ini dan cewek ini tengkar, ceweknya ini akan ke doktrin untuk overly sorry to him. Do you get me? It's almost like, jadi kayak kebalik, maksudnya kebalik tapi sama. Iya, tapi sama ininya. Kayak as if cuman sekarang beda posisinya gitu. Anaknya ini pokoknya lihat, well that is love, that's number one gitu ya. That is love, this is love, you know. Karena unfortunately ya, sometimes toxic couples choose to stay together. And when they choose to stay together, sometimes toxic couple, not only that they choose to stay together, they also choose to remain toxic. Yang cowok ini ya, dia pertama, nomor 1, that is love. This dynamic is love. If you say what is love, kayak copy paste this gitu. Nomor 2, dia mikir, oh maminya ini banget ya, papinya tuh tertindas sama maminya. Jadi kayak, oh cewek tuh gitu ya. Jadi dia tuh sekarang membalas on behalf of his dad with a young mind. Remember, with a young mind, okay? Pengertian anak muda ini dibawa ke dewasa,
Dan sekarang dia ke ceweknya seperti itu gitu. Dan mungkin cewek-cewek yang dia date ini adalah submissive girls, dimana kayak attachment style itu so insecure, dimana kayak okay, I'll do anything to be with you, you know, kayak attachment kita tuh sangat insecure, so I'll do anything gitu kayak. Dan cowoknya dia kayak so kayak insecure and dismissive in a way, kayak maksudnya kalau misalnya kamu nggak minta maaf sama aku, well you're not worth my time gitu ya. Dan itu juga dia sama friendsnya pun juga seperti itu. Balik lagi ya, temannya sepupu ini not only she's insecure, tapi juga maminya seperti itu. Dan ketika dia juga ke temannya seperti itu, dan ke pacarnya juga seperti itu, dari dianya sendiri tidak merasa there is something wrong gitu ya. Kita nggak bisa maksa ya, itu kan dari kita kan outsider ya, kita cuma bisa bilang apa yang mereka lakukan, I statement kan, apa yang mereka lakukan itu menyakiti kita. Tapi kalau mereka terus-terusan bilang the problem is not in me, the problem is in you, it's only sad. Aku tetap menjunjung tinggi di mana accountability itu di kita. Kalau misalnya kita tahu kita nggak happy, kita tahu kita menyakiti orang, the least of a bit we can do itu kayak stop dulu, kayak kenapa ya aku di sini ya, dan itu akan susah untuk keluar. Tapi juga di lain sisi adalah orang tua tuh kadang kalau misalnya mereka memang tidak punya waktu untuk menjadi orang tua, atau mereka juga mempunyai banyak trauma-trauma yang belum mereka proses gitu ya, bukan sembuh ya, mereka proses, kasihan anaknya gitu. Karena meskipun anaknya suatu hari mempunyai accountability atas hidup mereka sendiri, tapi kenapa kok anak ini harus go through that painful process of being shaped into an unhealthy household, terus nanti kayak you know breed into an unhealthy mental health, terus nanti form unhealthy relationships, terus nanti baru dia lost so many people, go down and crush, terus dia kayak bener-bener unhappy gitu. Dan maybe someday she will be happy, maybe, but why did she, kalau misalnya itu bisa dicegah, kenapa kok tidak dicegah? Well, hopefully dengan podcast ini kita bisa mencegah orang gitu ya. Jadi I'd say, I don't know, am I explaining the situation? Yes, of course. Yeah. Kalau menurutku gini, aku tuh pernah dengar quotes dari siapa ya, dia tuh bilang begini, in any relationship, whether it's like a romantic relationship or your friendship or your relationship with your parents gitu, kalau misalnya when love hurts, it's not love. When you feel like you love this person, but it makes you feel uncomfortable, uncomfortable in a negative way ya. Jadi kayak sesuatu yang kan kadang kalau kita suka sama orang pasti ada rasa-rasa yang kayak kok orangnya gini sih, tapi kan belum tentu itu negatif. Cuma kalau sampai itu negatif dan menyakiti kamu, and you know it gitu loh, and you know it, and like in your brain, like you know it, but your heart don't realize it. Kalau sakit kan pasti sadar. You have to think about it. Meskipun itu susah, tapi kalau kamu dan dia melakukan itu over and over again, and you feel hurt, itu something is wrong. In a way, kamu bisa discuss itu with your partner or with your friends or your parents. Or if you're in a romantic relationship dan kalian discuss dan itu nggak berhasil, it's time to leave. Paling gampang tapi memang susah untuk dilakukan. Waktu kamu merasa kayak, ya kayak misalnya teman kamu kayak, oh cinta tuh ya kayak gini. Tapi I know deep down kamu merasa itu tuh kayak something is wrong. Tapi kamu nggak mau acknowledge it. Itu sih. Yeah. Menurut aku seperti itu. Itu kenapa episode ini dan podcast ini tuh sangat penting ya. Karena season 1 kan ngomongin tentang parental gitu ya, dan itu yang selalu kita berdua discuss ya, dimana kayak kalau itu consented adult relationship, we have the capacity to leave it if we are aware of it, kalau kita sadar akan itu. Dan hopefully dengan banyaknya perkembangan knowledge, orang bisa lebih knowledgeable when to leave a toxic relationship. Tapi kalau anak itu sebenarnya kan mereka nggak bisa ya meninggalkan rumah mereka ya. At least yang di Indonesia aku tahu nggak bisa ya. Kalau di UK itu masih ada pilihan tuh seperti ini. Tapi still not good. Okay guys, I'm not saying this is great. Tapi kalau di UK itu misalnya orang tuanya tuh abusive ya. Abuse itu ada 4 tier. Pertama physical abuse gitu ya, domestic violence atau IPV gitu ya, pokoknya physical
Kedua, emotional abuse. Nomor 3, itu neglect. Neglect ini pokoknya nggak diberi apa-apa, pokoknya kayak nggak diperhatikan gitu ya, neglect. Nomor 4 itu verbal abuse gitu. Jadi physical, emotional, neglect, and verbal. Obviously guys, there's so many types of abuse out there. Cuma maksudnya tuh ini 4 ini tuh yang sangat basic gitu ya. Dan kalau misalnya di UK tuh, karena aku sempat kerja di sekolah ya, jadi kita juga kerja dengan teams of safeguarding, kita juga kerja dengan teams of social worker. Dimana kalau misalnya anak ini memberitahu dia ini abused di rumah, negara itu berhak untuk mengirim social worker. Dan kalau misalnya ini diproses, anaknya bisa diambil, dan anaknya diambil ini ditunjang negara gitu, dan anaknya akan dimasukkan ke foster home gitu. Nanti foster home ini juga dari negara, jadi negara tuh membayar keluarga-keluarga yang mau menjadi foster parents untuk sekarang menjadi orang tuanya anak ini, primary caregivernya anak ini. Tapi ya guys, even then, ini aku masih ngomongin di UK dulu ya, even then, can you imagine the trauma that this kid needs to go through? You know, kayak pertama dia harus endure an abusive relationship yang dia tidak bisa keluar. Nomor 2, habis itu dia ditarik, dia diambil ke negara, lalu dia ditaruh tiba-tiba ke keluarga yang baru tiba-tiba. Dan foster parents itu biasanya mereka juga punya keluarga sendiri gitu. Jadi kamu tuh cenderung mempunyai perasaan kamu tuh outsider gitu. Kamu tuh you don't quite belong gitu ya. Terus juga nextnya juga ya, aku sering banget dengar kasus di UK, dan termasuk teman ini akhirnya yang tadi yang gampang marah itu ya, dia itu onto so many foster parents karena foster parents-nya tuh emotionally juga abusive. Tapi dia nggak pernah cerita ke agensinya, ke social worker-nya, karena dia takut kalau misalnya, karena foster parents-nya ini bilang ke dia, kalau kamu laporin kita, kamu nggak akan dapat foster parents yang lebih baik daripada kita. Dan anak kecil tuh bisa takut. All humans, okay? We all want to belong in this world. We all want to feel safe and relate and have a connection. Dan jadi menurut aku ya, bukan berarti dia benar ya, tapi it only makes sense how she treats other people gitu. Karena benar-benar dia tuh kayak di dalam dia tuh benar-benar shaky. Dan dia akhirnya endure foster family ini sampai dia dewasa, umur 21, dan dia dilepas dari social care negara. Tapi the trauma that they have to go through. Dan meskipun foster parents-nya itu kayak great foster parents, tapi kan that trauma of like bener-bener kayak benda yang dicabut terus ditaruh gitu aja gitu ya. Pindah-pindah. Iya, kayak dipindah-pindah gitu. Itu di UK ya, jadi kayak gimana kayak masih ada level of protection meskipun itu tetap menyakitkan ya. Aku nggak tahu ya, tapi aku nggak pernah dengar ada negara tuh menunjang hal-hal yang seperti itu. Either way, kasarnya seperti ini, kalau orang tua itu nggak mampu ngurus kamu dan nggak mau ngurus kamu, misal kayak abusive atau apa, mereka taruh kamu di panti asuhan, that's it. That's it, itu di Dan di Indonesia. panti asuhan, ya dan di panti asuhan, ya tinggal tunggu aja siapa yang mau angkat anak. Serious. There's no such thing as foster family. I mean like until now I've never heard about it. Oh, it's quite common. It's quite common. Di US juga ada satu TED Talk itu really good. Her TED Talk speech was one of my favorites. Before the age of 18, I think. What was it? The age of 18 or at the age of 20? I can't remember. But she was in a dozen of foster homes. Pindah, dan mamanya bisa pindah 5 kali, 6 kali. A dozen. Crazy. Dan dia bilang mamanya itu dulu a prostitute and an alcoholic, papanya itu a pimp gitu ya. Jadi papanya yang ini pekerjakan mamanya gitu waktu itu ya. Lalu mungkin anaknya ini tidak di planning atau gimana, kita nggak pernah tahu ya. Kembali lagi ya, inilah kenapa episode ini penting, karena yang Sally tadi bilang ya, untuk adult aja ya susah untuk keluar. Dan kamu sendiri tahu, orang yang
di toxic relationship itu kadang itu juga banyak yang tidak pernah keluar dan tidak pernah berubah. Kalau tidak keluar tapi berubah itu beda ya. Maksudnya mereka berusaha, mereka omongkan. Manusia kan ada low and up-nya ya. Kadang kalau misalnya mereka lagi low, mereka tidak sehat, that's only normal. Tapi kebanyakan yang aku lihat juga itu yang Sally bilang itu toxic relationships stay toxic. Jadi sebelum punya anak atau kepikiran punya anak atau meskipun sudah punya anak, considerlah semua penembel-penembel lubang ini dan juga considerlah semua timing, financial, emotional, and whatever needs yang anak kita akan butuhkan. Karena kita yang mengundang mereka. Mereka tidak pernah mengundang diri mereka sendiri. Yes. Please. I think your story is just like wrap up, but I want to ask you something. No, go on. Because Go on, please. I mean, like, I think like yesterday I sent you a video. Like, this is quite popular right now guys, I'm a TikTok watcher ya. Jadi kayak like I mean like kayak akut nih. Jadi tuh aku tuh kirim Melina ini salah satu TikTok video. I sent you through WhatsApp. Oke, guys, Melina sudah bikin TikTok gara-gara aku pernah bilang dia suruh bikin TikTok. Tapi nggak pernah dibuka, jadi aku tetap anyway kirim videonya lewat WhatsApp. Anyway, I watched tapi ini it. video. Stop salahin orang tua atas trauma-trauma kita. Terus video kedua Yes. bilang itu bukan hak kita dan bukan di ranah kita untuk menyuruh orang untuk stop merasa tersakiti. Terus ada video Yes. ketiga dari psikiater itu bilang ada bedanya dengan mengungkapkan apa yang terjadi dan menyalahkan orang lain, gitu kan? Yes. Ya. Jadi Coba. video ini intinya tuh kayak intinya tuh dia tuh di posisi dimana oke, kamu sekarang begini, itu kamu nggak bisa salahkan orang tuamu 100% in a way. Ya kamu adalah sekarang menjadi makhluk individual yang aware in a lot of things, so the responsibility is in your hand. Tapi ada ya seperti kamu tadi yang ada satu video di mana intinya ada yang setuju dan ada yang nggak setuju. You haven't give me any comments about that video. I think we I can have. discuss it now. TikTok, you didn't see it. Oh, I think oh my god. I literally. Kalian lihat ya guys ya, aku tuh kayak literally send an extensive explanation. Look at it guys, look at it. To be honest, kalau kalian udah nonton episode 3, I'm not on any social media, dan if I do, it's only kayak, maksudnya tuh kayak sedikit banget dari waktu aku itu kayak social media, dan itu aku kayak bekerja keras untuk maintain it that way. But anyway, yang aku udah bilang di respons itu ya, dan aku juga, kita bisa diskusikan ini kan. Sebelum yang psikiater ini bilang ya, aku waktu itu bilang sama kamu, tidak perlu orang itu menjadi dua kubu gitu, kayak A or B. Yang aku mau promosikan adalah manusia itu adalah complex being gitu. Kita nggak bisa, bukan hanya kita cinta sama seseorang berarti orang ini sempurna, atau berarti cuman karena kita benci sama seseorang berarti semua yang orang lakukan ini jelek gitu ya. Itu yang aku selalu berusaha bilang ke orang, namanya nuance thinking. Bahasa Indonesia kurang tahu, tapi berpikir secara kompleks gitu ya maksudnya. Nuance thinking means knowing the person is a really good person, but also at the same time you are incompatible with the person, you know. Jadi kayak maksudnya tuh kembali ke video ini ya, kita nggak perlu ada tim A dan tim B. Menurut aku pihak video satu itu benar, dimana kayak kita seumur hidup itu tanggung jawab hidup itu di kita gitu, kayak orang lain tidak akan pernah bertanggung jawab sama hidup kita. Kalau misalnya memang kita tahu, ya itu sekarang di tangan kita apa yang akan kita lakukan, dan itu sebenarnya message dari the entire podcast. Tapi juga video orang nomor 2 itu benar gitu ya. Jadi, dan benar itu bukan a stick that only one can hold, both can hold, you know, kayak we can share, karena itu benar gitu. Meskipun itu tanggung jawab kita untuk heal from our trauma, atau kayak menjadi lebih baik dan lebih sadar akan shortcomings kita, tapi itu bukan urusan orang lain dan bukan tanggung jawab orang lain untuk memberitahu kapan mereka harus berhenti merasa tersakiti.
gitu ya. Kita bisa beritahu ke mereka kayak kalau misalnya kamu gini mungkin kurang baik, kalau misalnya kamu gini mungkin kurang baik, ada bagusnya kamu bisa begini. Tapi bukan berarti kita bilang gimana sih masih kok nggak sembuh-sembuh, a bit insensitive gitu ya in a way, karena kita nggak bisa tahu. Kayak misalnya teman aku ini ya, itu sebenarnya in her mid 20s, semua penderitaan dia ini kan mulainya di early stages of her life, tapi sampai hari ini dia tuh masih sering, kalau misalnya dulu kita masak di dapur ya, dia tuh sering tiba-tiba dia kayak misalnya masak bareng, dia tuh kayak burst into tears dan dia tuh kayak bilang my parents don't love me, my siblings don't love me, my friends don't love me, like, dan itu kayak I'm so alone in this world, sambil dia juga abuse teman dia gitu ya, ironically. Tapi kan maksudnya itu hanya berarti there is pain, itu subjective, dan juga there is such thing as deep wound. Nggak perlu pendengar atau penonton itu kayak kubu A atau kubu B. It's both, it really is gitu. Kita bisa belajar untuk lebih kompleks lagi, lebih dalam lagi, sebagai manusia lebih kritis lagi. Dan yang bagus tuh yang ketiga itu, yang psikiater itu. Sebenarnya dia kayak membedah sedikit-sedikit apa bedanya menyalahkan dan menceritakan apa yang menyakitkan. Aku sempat ngecek kan nuance itu in Indonesian itu apa, but it's like it's so hard to explain it. Literally when I Google Translate nuance, what is nuance? Nuansa. I mean, like, what is nuansa? You know? So basically, it's more like nuance thinking itu lebih ke kamu berpikir in a different spectrum. Kebanyakan orang di Indonesia itu, like we said in a which episode I forgot, but like we tend to think in an extreme level with an extreme option antara ya atau enggak, tapi hitam atau putih, tapi kita nggak lihat di antara hitam sama putih itu warna-warni. Makanya sangat disayangkan kalau di video itu, kalau misalnya waktu aku lihat komen-komennya ya, that's why I sent it to you and I want to know your opinion, but we discuss it. Di komen itu tuh orang tuh kan itu videonya stitch ya, komen-komennya itu kayak very extreme. I mean, bukan extreme in a way mereka kayak pakai bahasa kasar, bukan, tapi opininya tuh sangat ekstrim, di mana iya nih kenapa orang ini bisa kayak bilang nggak menyalahkan orang tua gitu loh. Padahal kan kita lahir di dunia ini kan karena pilihan orang tua gitu loh. Jadi dia nggak ada hak untuk bilang kalau kita menjadi seperti ini tuh nggak menyalahkan orang tua tuh, itu is not an option gitu loh. In a way kayak kita seperti ini karena orang tua, kenapa dia bilang kita nggak bisa menyalahkan orang tua? Padahal tuh maksudnya memang tidak seperti itu. Maksud orang ini pun, maksud orang video pertama yang the original video tuh, dia bilangnya kita nggak bisa menyalahkan orang tua 100%. Yes. Padahal dia sendiri itu bilangnya seperti itu. Dan orang yang di video satunya menangkap kayak, oh berarti kita nggak bisa menyalahkan orang tua. It has to be like 100% yes or no. Itu sih. Dan karena kenapa ya, kalau in social media in general, orang suka banget menggiring opini publik. That's the bad thing ya. That's the bad thing. Like cancel culture would be one. Yes. Itu salah satu video itu dibuat untuk menggiring opini publik. In a way, you know, kayak you have to agree with me, or if you don't want to agree with me, don't watch my video. Kayak gitu loh. For me, okay, kita tidak perlu selalu setuju dengan orang, tapi juga dan kita bisa tidak setuju dengan orang, tapi kan semua kan caranya ya. Kayak misalnya aku di podcast ini pun ya, aku sebisa mungkin se-humanly possible itu berusaha pertama netral, dan kedua menjelaskan thoroughly secara keseluruhan apa thought process aku. Tapi aku beritahu sesuatu ya ke kalian. Jadi waktu Sally sebenarnya bilang gimana kalau kita podcast Indo dan lain-lain, dan gimana kalau kita do it online, kita kayak make it as public gitu ya. Waktu itu aku sempat cerita ke pasangan aku tuh kayak, maksudnya kita kan lagi filming ini, waktu kita filming ya, there's no sense of time. Dan ini yang kalau kalian lihat di episode 3 ya kan, aku pernah bilang make a life that makes you forget your screen gitu kan, dimana hidup kamu tuh wholesome ya kan. Dan waktu kita berdua filming ini ya, kita nggak pernah ingat
oh what would be Jeremy talking or Jason or like kayak kita benar-benar present. Do you get? I mean karena kita tuh present dan yang kita obrolin itu sesuatu yang it's very important and we both passionate about. Jadi jadi kita kayak apa itu waktu? In a way that is my life now and that is Sally's life now too. Dimana kayak dunia aku itu more or less siapa yang mencintai aku sedalam aku mencintai mereka, dan aku punya pekerjaan aku, dan kalau misalnya aku mempunyai kesalahan aku benarkan, dan pokoknya hidup itu sangat wholesome, sangat damai gitu ya. Di dunia zaman sekarang ya, untuk expose diri aku, untuk hanya orang tuh kadang tidak memberi fair judgment. Lalu there's like cancel culture, viral, dan extreme emotion and extreme opinion. Jadi aku merasa kadang tuh ya, do I want this for my life? Seriously, kayak there are times where I'm thinking, do I really want? Dan aku sebenarnya bilang itu ke Sally. Aku sempat bilang itu ke Sally waktu dia nunjukin aku podcast lainnya dan lihat komen-komennya orang yang benar-benar kubu A atau kubu B, benar-benar nggak ada yang di tengah. Dan waktu itu aku bilang, oh my god, this is so triggering, like why am I doing this? Aku berharap dengan kita berdua tetap bersikuku untuk kayak kita merasa apa yang kita diskusikan itu perlu dibicarakan. Yang aku selalu himbau ke komunitas kita ya, untuk menjadi komunitas yang supportive, saling menopang, saling merangkul, dan juga lebih baik hati, benar-benar baik hati. Kind, like a kind community yang tulus sama orang lain, bahwa hidup itu susah, jadi kita tidak perlu orang itu kayak di cancel. Manusia itu kayak dia itu tidak mati just because we cancel them. Bayangkan kalau misalnya orang just decided untuk put a clip, like a 10-second clip, apa yang kita omongin dipotong-potong atau di stitch yang tadi kayak kamu ya, it's so dangerous. Karena yang direspon itu hanya sedikit dari the entire explanation, dan itu bisa blow up. Dan for things to blow up and viral is actually very easy. Secara general podcast kita ini sangat sensitif karena kita membahaskan gitu ya. Jadi that's what I can, and I've lost my point now actually. Poinnya seperti ini. Bukan berarti orang itu membenci kamu dengan tidak menyetujui kamu. Betul. Karena gini, karena konsepnya tuh kadang di pertemanan aku juga, misal kalau misalnya kita nggak setuju, atau mungkin it's very common here in Indonesia, I don't know, or like everywhere maybe it's common gitu ya. Itu kalau misalnya kita nggak setuju dengan opini dia, itu dilihat kayak as if like I attack that person. Yes. In a way, padahal aku nggak ada maksud gitu. Aku nggak ada maksud, cuma kayak maksudku seperti ini. Okay, aku nggak agree. It doesn't mean that we cannot be friends. Yeah. I mean, it's a small part of disagreement. It doesn't mean it will affect everything. Kamu nggak setuju nih, kayak dia merasa dia nggak bisa berteman lagi dengan aku karena you didn't agree with me. So what's the point of having friends like you? Gitu. Kalau misalnya disagreement itu a form of an attack ya, it breeds insecurity. Okay, so it's number one. And number two, kenapa kok orang tidak setuju itu sangat menyerang kamu? Kenapa kok itu sangat bahaya? Disagreement itu tidak seharusnya bahaya gitu, at its nature, okay. Memang disagreement itu uncomfortable, karena kan kita mau connect, tapi connection ini tuh tidak langsung mutlak gitu, tidak langsung klik gitu ya. Mungkin kita perlu weave into understanding each other, mereka datang dari mana. Tapi bukan berarti kan itu just because it's uncomfortable, it's a threat. Poin selanjutnya adalah Philippa Perry di sini kembali ke bukunya, dia bilang untuk bayi dan untuk anak dan eventually untuk orang dewasa ya, ditanggapi secara serius itu bukan sebuah keinginan atau bukan sekedar hanya keinginan. Itu kebutuhan. Okay, itu hanya kebutuhan manusia untuk ditanggapi secara serius, dan ini yaitu tadi ya, repressing, overreacting, dan tidak dianggap serius, kayak halah gini, halah gitu. Itu kan Asian parenting sering ya kayak gitu ya. Itu tuh juga membahayakan karena disitulah nanti bayi itu belajar
bahwa komunikasi dia itu tidak penting. Jadi ngapain berusaha? Mending let's not try gitu. Tapi waktu kita stop trying doesn't mean we stop needing it. Jadi di contohnya tuh ada satu contoh yang aku mau bawa ke podcast ini. Di buku ini itu ada seseorang namanya John. John ini suatu hari istrinya itu bilang ke dia kayak, why can't you be told? Kenapa sih kamu tuh nggak bisa dibilangin? Dan dari situ tuh sebenarnya John itu kayak taken aback ya. Dia kayak kaget gitu ya. Terus dia tuh kayak mikir-mikir terus, kenapa ya? Iya ya, kenapa ya kalau aku itu dibilangin seseorang apa yang aku nggak tahu, aku tuh kayak benci banget. Kayak pokoknya tuh kayak, I know, gitu. Kayak pokoknya selalu I know, padahal you don't know. Terus waktu dia masih mikir-mikir itu, dia tuh akhirnya pokoknya ceritanya dia tuh pergi ke rumah papanya untuk bantu papanya. Dan papanya itu pokoknya dia tuh in poor health condition gitu ya. Jadi papanya itu kayak, dia tuh bingung obatnya tuh gimana. Jadi akhirnya John ini untuk bantu papanya, dia tuh buat chart gitu. Kayak obat ini untuk apa, diminum kapan. Terus papanya ini nyeletuk kayak gini. Oh, kamu pikir aku setua ini nggak bisa tahu cara baca label obat? Kayak sarcastically. Dan dari situlah, as we know, it clicked to John. Kenapa? He can't be told. Because his father can't be. Dan dia bilang kayak waktu masih kecil ya, it sort of hurt gitu loh. Jadi karena papanya ini kayak selalu disregard anaknya. Jadi misalnya anaknya ngomong apa, meskipun dia nggak tahu, papanya tuh kayak I know. Atau kayak kalau nggak tuh itu ngomong kayak hal-hal yang sinis gitu maksudnya. Ya kayak ini, kayak dia ini kan sudah bantu papanya, juga berusaha, terus papanya ngomong kayak nggak thank you, nggak apa, tapi dia cuma ngomong, kamu pikir aku setua ini nggak bisa baca? Padahal jelas-jelas papanya bingung obatnya ini gimana cara kerjanya. Dan dari situlah John itu mikir, pantas aku kayak gini. Dan akhirnya dia juga sadar bahwa setiap kali anaknya menceritakan sesuatu, dia tuh selalu kayak I know. Dan kadang untuk menutupi ketidaksenangan dia untuk diberitahu, dia itu tidak tertarik dengan cerita anaknya. Itu episode berapa? Sudah episode 3 mungkin ya. Not interested, yang kamu bilang itu kan maksudnya. Ya, dari situ dia obviously, as we know, dia sama anaknya ini jadi jauh. Dari dia mengetahui ini, sekarang dia berusaha, misalnya anaknya ngomong apa, dia berusaha lebih terbuka. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita John ini ya, dan apa yang John pelajari ini ya, itu adalah kita biarkan anak itu memberitahu kita who are they. Jadi kita bisa terbuka dan mau untuk belajar, mau untuk salah, dan mau untuk mengetahui apa yang kita tidak tahu dari anak kita atau dari orang lain. Kalau misalnya kita tidak belajar untuk seperti ini, kita tuh pertama mengkomunikasikan bahwa anak itu tidak penting. Dan di seumur hidup, inilah salah satu biji-biji insecurity. Gimana kayak, oh aku nggak penting, apapun yang aku lakukan, apapun yang aku omongin, semua orang udah tahu. Orang yang aku cintai udah tahu. Terus buat apa dong? Kayak I don't mean anything, I don't matter. Nomor 2, kita memberitahukan ke mereka bahwa kalau misalnya kita tidak tahu, secara tidak sadar ya, kalau kita tidak tahu, itu berarti kita lemah. Jadi jangan sampai dia tidak tahu apa-apa. Meskipun dia tidak tahu, pura-pura aja nggak tahu. Betapa bahayanya kalau kita nggak tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu ya. Jadi kita tidak belajar apa-apa. Jadi kita hanya menghimpit diri kita sendiri akhirnya. Yang rugi itu kita sendiri, bukan orang lain. Dan John di sini ceritanya dia bilang, dia benci banget tanya jalan. Benci banget. Soalnya itu kan the idea of not knowing something. Tapi dia bilang, pokoknya mau aku keringat dingin, mau aku malu, mau aku pokoknya tangannya tuh shaky, dia paksa dirinya. Dia paksa dirinya untuk overcome this trauma, you know. Dan itu caranya kita overcome any trauma, whether that's peer pressure, people pleasing, anything at all. Jadi uncomfortable gitu, kayak karena uncomfortable ini itu hanya sementara, tapi the outcome of this, hopefully the other side of it, itu kayak kita bisa akhirnya tidak lagi terperangkap oleh trauma-trauma kita, atau wiring apapun, programming apapun itu yang kita mau lepas. Cerita John akan ketakutannya yang mungkin kita mikir kayak
kenapa kok bisa dia takut banget gitu, kenapa dia nggak suka itu, untuk tanya jalan lah atau apa. Itu tuh ada seseorang yang aku nggak bisa bilang siapa, karena kalau misalnya aku bilang pasti kayak orangnya sadar gitu ya. Itu sama banget kayak si John ini. Bedanya ini, dia tuh takut banget angkat telepon Mhm. dan nggak suka sama seperti John, nggak suka tanya orang. Jadi itu karena gini, karena dia tuh kalau misalnya aku sadar ya, ini orangnya deket banget sama aku, jadi aku tahu. Dia tuh, di hidupnya, ini beda ya, background ceritanya beda sama si John. Hidupnya sangat diatur. Diatur kayak, bahasa Indonesianya apa ya, semua tuh segalanya disiapkan. Kehidupannya diatur. Contoh lah, dia sekolah di mana diatur. Kasih pilihan tapi kayak mungkin orang tuanya kayak, "Mending kamu ke sini deh," gitu loh, kayak, "Kamu ke sini," kayak kasih suggestion kayak orangnya tuh nurut sekali gitu. Terus habis itu orang tuanya tuh sempet, ngomong ke aku gini, "Kenapa sih dia tuh kayak nggak bisa angkat telepon," gitu. Jadi ya aku kasih kerjaan lah, setiap kali ada telepon, dia harus yang angkat gitu. Kayak sekarang kayak maksa gitu anaknya seperti itu, karena terus anaknya tuh kayak, eee, setiap kali angkat telepon dan ngomong sama orang, itu simpel loh, ketakutan. Kayak, "Loh aku harus gimana ini? Aku tuh kayak, apa yang harus aku bilang di telepon ini?" Gitu. Padahal ceritanya customer ada telepon. Kayak kayak apa ini, kayak seakan-akan mungkin zaman dulunya waktu kecil dia tuh kayak ada handbook-nya. Blueprints, karena orang tuanya yang mengatur semuanya kan, kayak, "Kamu nggak perlu mikir apa-apa, orang tua sudah ada, udah aturin, oke kamu udah jalan di blueprints itu." Sementara kamu kalau menghadapi orang yang kamu nggak ngerti, itu kan orang tua mana bilang kayak gimana cara menghadapi customer atau bagaimana, there's no blueprints, there's no Iya. handbook. Makanya anak itu sangat sangat takut untuk angkat telepon customer. Which is itu hal kecil buat kita, karena mungkin kita berdua terbiasa untuk ngomong sama orang dan lain-lain. Jadi mungkin nggak bisa terlalu relate sama anak ini. Tapi dari cerita John tadi itu kayak, iya kayak ceritanya tuh sama gitu. Mungkin karena bedanya adalah karena anak ini sering diatur, Mmm, jadi, apa ya, nggak ada pegangan, nggak ada keinginan untuk tahu, jadi karena semua diatur, setiap kali ada sesuatu yang berbeda, yang seakan-akan tidak pernah diajarkan. Dalam artian menolak, dia kan menolak, jadi kayak, "Aku nggak mau angkat telepon." Ditanyain, "Kenapa?" "Ya nggak mau aja." Ya seperti yang kamu bilang tadi, kayak persis banget gitu. Kayak Iya. tanya jalan atau tanya misalnya makanan nggak keluar-keluar, kan kita misalnya duduk di satu restoran, makanan tuh nggak keluar-keluar. Terus dia kan dia sana bilang ke, "Mana kok makannya nggak keluar?" Itu juga nggak berani. Kayak as if kayak tanya kayak gitu tuh kayak sort of disagreement, kayak dia tuh takut nyerang orang itu. Padahal itu hak dia untuk tanya makanannya dia belum keluar, tapi dia takut untuk bilang ke waitress-nya atau mungkin komplain lah, kasarnya komplain ke waitress-nya, "Kenapa makanan ini nggak keluar?" Itu dia takut. Mmm, Tapi kan itu hanya menunjukkan dari cerita kita berdua nih kan, well cerita Filipa dan cerita kamu dan cerita aku in my personal life mhm, juga kan, menunjukkan bahwa rumah itu sangat membentuk anak gitu maksudnya. Kayak role-nya mhm, kondisi rumah dan kesehatan kayak mental well-being seorang anak itu benar-benar di rumah itu sangat powerful. Kalau misalnya dia choose untuk nggak internalize ya, dia pasti cuma mau ngomong, "Ya ini aku," atau kayak, "Ya udah kamu terima aku atau kamu nggak terima aku." Itu sangat disayangkan ya, seriously sangat disayangkan. Itu kenapa yang terus-terusan kita himbau selalu adalah pikir lebih kritis lagi, lebih dalam lagi. It will be uncomfortable and some things in life itu can be really ugly. Tapi yang kalau misalnya memang kita suatu hari mau jadi the freest, happiest, peaceful being, kita juga harus bisa menerima hal-hal yang lebih ugly ini. Kita harus bisa admit to ourselves gitu. Kalau misalnya ini sesuatu yang kita nggak bisa hadapi, aku nggak pernah tahu hidup itu semakin kita besar semakin gampang. Hidup pasti akan semakin susah. Jadi kalau misalnya dari mhm. sekarang kita nggak mulai dan kita akan terus dodge atau lari dari masalah, kita nggak akan pernah run out of problems. Aku tutup sama poin terakhir ini, and then over to Sally for conclusion ya. Di sini ya, ini kenapa hal kecil-kecil dari bayi juga ya, itu juga sangat penting. Kayak di sini Philippa Perry bilang, research menunjukkan bahwa ketika anak tidak dianggap most of the time, itu menjadi suatu bentuk penderitaan untuk mereka.
Dan baby eksperimen ini sebenarnya lumayan terkenal ya. Ini so basic. Jadi bayi itu ditaruh di depannya orang tuanya, dan orang tuanya itu pokoknya bayinya mau ngapain aja di depan orang tuanya. Orang tuanya tuh nggak boleh nunjukin emosi apapun, marah, sedih, nangis, atau bahkan mimicry. Mimicry itu kayak kita menirukan apa yang mereka lakukan. Kan kita dengan bayi kan selalu berusaha meniru itu ya. Pokoknya selama 3 menit. 3 menit itu nggak lama, guys. Dan dari research itu menunjukkan ya, bayi itu menunjukkan high level of stress, dan bukan high level of stress aja ya, dia juga menunjukkan symptoms of shame, malu, anxiety, kecemasan, or even sadness, kesedihan. Dan ini di bayi, di mana dia tuh benar-benar belum tahu pahitnya hidup, dia cuma tahu oh maminya sedih, oh maminya nggak ada, maminya hilang, ditelan dunia, sampai maminya datang, oh maminya nggak ditelan dunia lagi. Bayangkan manusia yang lebih kompleks lagi dunianya, dan hal-hal seperti ini tuh terjadi every microsecond. Pentingnya kita sebagai manusia, ikatan kita dengan seseorang, apalagi dengan orang-orang di rumah kita, itu pentingnya tuh di situ, karena itu menjadi fondasi kesehatan mental kita. Dengan tidak menanggapi bayi kita secara tidak sengaja mengajarkan ke mereka untuk berhenti mencoba mengekspresikan diri mereka. Which mengekspresikan diri kita sebagai manusia itu hanya fundamental manusia. Ini salah satu eksperimen yang sangat terkenal sih. Kalian kalau search di YouTube. Jadi 3 bayi ini tuh, satu bayi yang secure, yang satu bayinya orang tuanya kayak ditinggal, dia tuh sering ditinggal atau orang tuanya in a way abusive. Yang terakhir tuh orang tuanya tuh sering taruh dia di daycare. Yang pertama itu yang secure babies itu dia langsung mau mainan sama mainan yang ada di depannya. Nggak peduli sekitarnya, karena dia merasa secure. Jadi dia bisa main, explore dengan imajinasi dia. Yang bayi kedua, kondisi di mana orang tuanya itu kasarnya nggak terlalu ngurusin dia lah. Itu bayi ini main sebentar, terus dia diem, dan dia tuh lihat sekitar. As if kayak dia tuh cariin kayak guardian-nya dia. Nah, dia tuh ya karena bayi ini lahir di keluarga yang yang kita bisa bilang tidak secure. Yang ketiga, karena bayi ini dari kecil sering banget mungkin orang tuanya sibuk lah ya. Orang tuanya sibuk, dia tuh kan ditaruh di daycare. Literally dia nggak main sama sekali sama mainannya. Kayak nggak main sama mainan sama sekali, dia tuh langsung lihat sekitar. Terus dia tuh menatap mainan di depan dia tuh dengan tatapan kosong. Kayak beneran dia tuh nggak tertarik sama sekali. Dia hanya cari orang yang bisa nemenin dia, kasarnya seperti itu. Dia tuh kayak beneran ngeliat sekitar, nggak fokus. Nggak bisa fokus sama satu hal. And it shows kalau lingkungan keluarga, hubungan sama anak dari kecil itu bisa terlihat loh, dan efeknya itu long term. Contohnya seperti contoh baby eksperimen itu. Jadi kan kita bisa lihat kan, yang secure mereka mungkin bukan mereka nggak peduli sama sekitar, mereka merasa nyaman, makanya mereka bisa main. Jadi dia bisa fokus. Sementara yang nggak secure, mereka tuh susah untuk fokus. Intinya tuh treat your babies, atau bukan your babies, mungkin kayak anak kecil lah. Itu sebagai as individual. Ya, tapi kita juga harus sadar, karena mereka kapasitas pengetahuannya dan pengaturan emosinya ya berbeda sama kita yang adult beneran gitu loh. Respect kita untuk seorang individual itu tidak boleh kurang. Dengan contoh Sally dan hal-hal yang kita diskusikan hari ini, kita bisa lebih lagi highlight seberapa pentingnya hal-hal kecil ini yang sering kita anggap remeh sebagai orang dewasa. Untuk orang dewasa, mainan itu hal yang sangat simpel, tapi untuk bayi itu dunia mereka. Cara mereka tahu itu dunia itu seperti apa tuh lewat mainan, tapi itu part 2 ya. Jadi we will discuss that. We will discuss more about kondisi family dynamic in episode 5 part 2, guys. So, thank you so much for tuning in with us. Thank you so much for listening, and I hope we'll see you again in the next episode. Bye, guys. Bye-bye.